Bapak-bapak hadiri, ya. Tentu saja itu atas persiapan dan undangan dari panitia penyelenggara. Kami juga mengapresiasi ada 4 layar di monitor saya ini, peserta maupun pembicara, dialog damai Kristen Muslim. Juga panitia, terima kasih banyak sudah mempersiapkan semuanya ini dalam rangka berdialog secara damai Kristen dan Muslim. Pertama-tama kita pantas menaikkan syukur kepada Tuhan Allah yang telah mengizinkan acara yang telah disiapkan beberapa waktu lamanya ini menjadi kenyataan dan sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih pada Pusat Studi Agama dan Perdamaian dari UKRIM yang dipimpin oleh Dr. Andreas Jonathan, salah satu dosen tetap di UKRIM, dan kerjasama manis dengan Laboratorium Studi Al-Quran dan Hadis LSKH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Telah menggagas acara dialog damai Kristen Muslim ini, dan tentu saja kerjasama ini sebetulnya sudah terjadi hampir kira-kira 2 tahun, dan semoga semakin efektif dalam kerjasama di antara 2 perguruan tinggi yang berbeda dari sisi dasar keagamaan ini. Lebih lanjut, seperti yang kita ketahui dari flyer maupun poster yang disebarkan untuk penyelenggaraan acara dialog damai Kristen Muslim ini, bahwa beberapa hari lagi, tepatnya Selasa 21 September 2021 ini merupakan Hari Perdamaian Dunia Internasional. PBB telah menetapkan tema khusus untuk tahun ini yang berkaitan dengan keprihatinan kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Tema itu adalah Recovering Better for an Equitable and Sustainable World. Atau kira-kira dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, memulihkan dengan lebih baik untuk dunia yang adil dan berkelanjutan. Jadi sudah ada usaha-usaha pemulihan, tetapi kita usahakan supaya lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih cepat lagi, barangkali seperti itu yang dimaksudkan oleh PBB. Nah, tentu saja kita berharap juga semakin bijak, karena hari ini dinyatakan Republik Indonesia naik lagi COVID-nya. Saya baru baca artikel tadi beberapa waktu yang lalu, ya ampun, naik lagi seperti itu. Jadi memang tarik ulur yang dilakukan pemerintah dengan pembatasan berskala besar maupun berskala makro seperti itu, apapun istilahnya itu, sebetulnya dilakukan supaya dunia ini lebih baik lagi, Indonesia ini lebih tangguh, lebih unggul, lebih maju. Jangan sampai menjadikan kita terpuruk oleh karena ini. Perlu kreativitas, keberanian, dan kebersamaan bersama. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ya, sehingga tentu saja kita diharapkan semakin bijak menghadapi pandemi ini, semakin peduli untuk bekerja sama wujudkan perdamaian di antaranya, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus berdampingan, bahu-membahu, dan juga menjaga kebersamaan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Pada kesempatan ini secara khusus saya mengajak rekan-rekan Muslim untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi, supaya dapat memahami benar konsep-konsep yang ada di dalam Alkitab, karena hari ini kita akan mendengarkan seorang Muslim yang membahas konsep Son of God di dalam Alkitab. Jadi kita akan belajar hal itu dan berharap supaya tidak memperbesar kesenjangan, tetapi justru mengurangi kesalahpahaman dalam pemberitaan kabar baik yang dilakukan kepada orang lain.
Akhirnya selamat berdialog kepada kita semua. Tuhan memberkati Anda semua dan juga panitia, terlebih para pembicara yang akan menjadi berkah tersendiri bagi kami, bagi kita sekalian. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum, Om Swastiastu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dr. Eka Setiadi sudah membuka rangkaian kegiatan kita ini dengan kata sambutan dan mengingatkan kita untuk terus melihat kondisi Indonesia di tengah-tengah dunia juga ya, di tengah pandemi COVID, dan juga bagaimana kita bergandengan tangan melakukan yang terbaik bagi bangsa kita. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita akan mulai dialog kita, akan mendengarkan hal-hal yang baik dari para pembicara dan juga responden. Biarlah kiranya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Saya mengundang moderator kita, yakni Bapak Fitra Sugiarto. Apakah sudah ada, Pak? Oke, siap. Oke, siap. Ya, Bapak Fitra Sugiarto, MTHI. Beliau menyelesaikan studi S2 di UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saat ini juga sedang menempuh studi doktoral atau S3 di UIN dengan konsentrasi pendidikan agama Islam. Beliau sehari-hari menjadi pengajar ya atau dosen di UIN Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, Pak Fitra Sugiarto, silakan untuk boleh memandu diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih Saudara Kriston Batuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kami diberikan amanah untuk menjadi moderator pada diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja mungkin untuk kita bisa berdialog ya secara virtual. Kita sudah punya narasumber yaitu Dr. Ungaran Rashid yang menulis buku tentang The Meaning of Son of God ya, yang mana kita seringkali istilah anak Allah ini atau anak Tuhan yang menjadi pro dan kontra terkadangnya di kalangan umat Muslim dan Nasrani. Salah paham itu terjadi bukan karena hal yang istilahnya yang karena kita belum paham mungkin ya, belum paham apa yang dimaksud oleh saudara kita yang di Nasrani maupun yang di Muslim. Tetapi pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas tuntas tentang diskusi kita ini tentang anak Allah yang sering mungkin barangkali kalau kita tidak bijak akan menjadi provokasi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan begitu ya. Mohon maaf Pak Fitra, suaranya kecil Pak Fitra, boleh di apa yang salah gitu, kita mendengarnya suaranya kecil. Oke. Mohon maaf Pak Fitra. Oke, sebentar. Sudah jelas suara saya ini? Suaranya sih jelas, cuman kecil Pak volumenya. Oh, volumenya ya. Ini semua sudah full semua. Karena kebetulan ini lagi di lantai 8 di hotel ini. Mungkin pakai headset mungkin Pak. Pakai headset ya. Betul. Oke. Ini masih sudah jelas suaranya? Saya dekatkan kamera ini. Sudah lebih baik. Oh, berarti harus didekatkan laptop ini. Oke, mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya. Atau kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Ungaran Rashid yang menulis buku tentang
The Meaning of Son of God ya. Jadi seperti apa isi buku tersebut? Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ungaran Rosyid untuk memberikan penjelasan kepada kami yang hadir di Zoom ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Terima kasih sudah memberi kesempatan, panitia terutama, sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa memperkenalkan buku saya, atau ya seperti memperkenalkan buku saya, The Meaning of Son of God. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, tapi belum diterbitkan. Insya Allah diterbitkan tahun ini juga. Ini agak sedikit terlambat karena masalah pandemi ini. Buku dalam bahasa Inggris pun seharusnya sudah terbit awal tahun lalu, tetapi pihak penerbit karena pekerja yang banyak hal, akhirnya ditunda sampai Januari tahun ini. Baik, mengenai istilah anak Allah ini istilah yang sangat unik ya, seperti tadi Pak Fitra sampaikan, Bapak Dr. Eka juga sampaikan. Ini sering kali menjadi hal yang menjadi salah paham di antara Muslim dan saudara-saudara yang Kristen. Yang Kristen merasa sangat bangga sekali. Saya punya Tuhan, anak Allah itu sebagai Tuhan juga, dan saya juga sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali. Tetapi bagi Muslim, kebanggaan orang Kristen itu seperti penistaan, begitu. Penistaan. Ini bagaimana? Sebab di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu kemudian surat Maryam juga mengatakan terkutuklah orang yang mengatakan Allah yang maha pemurah itu punya anak. Jadi apa yang salah sebenarnya ini? Apakah ada masalahnya tuh di mana? Apakah Quran salah? Atau apakah Alkitab yang salah? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jika Tuhan itu satu, menurunkan firman-Nya, kenapa firman-Nya berlawanan satu dengan yang lain? Alkitab dalam arti Taurat, Zabur, Injil menyatakan ada istilah anak Allah, sedangkan Quran mengatakan terkutuklah orang yang mengatakan Allah itu punya anak, seperti itu. Jadi yang mana yang benar? Apakah Alkitab atau Quran? Kalau untuk beberapa orang, atau mungkin sekarang ini menjadi mayoritas komunitas Kristen dan Islam, banyak yang inginnya saling menyalahkan. Oh, itu Injil Alkitab itu palsu. Atau yang Kristen juga, saya banyak mendengar juga, terutama mudah-mudahan tidak di Indonesia, di Amerika itu orang Kristen mengatakan, oh Quran itu dari setan, seperti itu ya. Jadi menimbulkan satu perdebatan, satu pertanyaan besar, apakah Tuhan itu orang Islam dengan orang Kristen itu beda, atau apakah salah satu dari Alkitab atau Quran itu bukan berasal dari Tuhan? Ini yang harus kita lihat.
Atau sebenarnya tidak ada masalah satu dengan yang lainnya, hanya masalah permasalahan budaya saja, gitu ya. Jadi dalam buku ini saya melihat nah, untuk melihat masalah ini tentu kita harus kembali kepada Alkitab, dalam arti Taurat, karena atau orang Kristen mengatakan Old Testament, Perjanjian Lama, karena istilah ini muncul di antara orang-orang Yahudi, sehingga kita harus menggunakan kerangka berpikir Yahudi. Jangan menggunakan kerangka berpikir orang Arab, jangan menggunakan kerangka berpikir orang Indonesia, jangan menggunakan kerangka berpikir orang Amerika dan bangsa-bangsa lain, bahkan yang dekat pun seperti Egyptian, orang Mesir, kerangka berpikirnya tidak boleh diterapkan di dalam kita melihat istilah anak Allah ini, karena ini muncul dari Taurat, dan itu diberikan kepada komunitas Yahudi, sama seperti kita zaman sekarang, ya. Kalau seandainya ada orang Malaysia, ya, mengatakan kepada Bapak Ibu semua yang orang Indonesia, saya jemput untuk makan malam, ya. Saya jemput untuk makan malam. Jangan berharap dia akan datang untuk mengambil kita ke tempat makan itu. Kita harus menggunakan kerangka berpikir orang Malaysia. Kata jemput artinya mengundang, bukan menjemput seperti orang Indonesia, mengambil seseorang dibawa ke tempat itu. Ya. Jadi kalau orang Malaysia mengatakan saya jemput Anda untuk makan malam, jangan berharap untuk seseorang datang mengambil kita, tetapi kita yang harus datang ke tempat yang ditentukan untuk makan malam itu. Kalau tidak, maka akan timbul masalah. Makan malam bersama itu bisa batal, karena yang satu menunggu di satu tempat, yang lain menunggu di tempatnya. Akhirnya tidak pernah nyambung, gitu. Nah, sama istilah anak Allah juga tidak boleh digunakan dengan pemahaman atau kerangka berpikir bangsa lain selain bangsa Yahudi, karena pada awalnya sekalipun bangsa lain menggunakan istilah ini, seperti bangsa Mesir, bangsa Akkadian, ya, tetapi Bible ini, Alkitab ini diberikan kepada komunitas Yahudi. Dalam Yahudi, istilah anak itu adalah seseorang yang tunduk kepada ayahnya. Itu harus dipahami seperti itu, ya. Seseorang yang tunduk kepada orang tuanya. Dan bapak atau ayah itu adalah seseorang yang sangat memperhatikan keluarganya, anak-anaknya, istrinya tentu. Dan bukan hanya memperhatikan pada saat itu saja, tetapi juga memperhatikan untuk masa yang akan datang. Itu yang harus dipakai oleh kita sebagai kerangka berpikir kita, yaitu kerangka berpikir Yahudi. Anak adalah seseorang yang sangat patuh, yang tidak akan mengatakan tidak kepada bapaknya. Itu yang idealnya, ya. Dan seorang bapak adalah seorang yang akan memperhatikan dan mengurus keluarganya, yang mengasihi, menyediakan, memikirkan masa depan anak-anaknya, nah, seperti itu. Dalam Alkitab ini ada dua istilah anak Allah, dalam bentuk plural dan dalam bentuk singular. Kalau dalam bentuk plural mungkin itu tidak terlalu menjadi masalah, ya, karena seperti Kejadian
Kejadian 6 ayat 2 itu mengatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia itu cantik dan mereka mengawininya. Ini pun menjadi perdebatan. Apa sebenarnya anak-anak Allah itu? Ada yang mengatakan anak-anak Allah itu adalah malaikat atau being yang lain, ya, heavenly being, divine being, keberadaan ilahi atau makhluk ilahi. Tetapi ada yang mengatakan anak-anak Allah dalam kejadian itu adalah orang-orang yang berada di jalan Allah, yang mengikuti perintah Allah. Ya, itu menjadi hal yang tidak terlalu masalah, ya. Dalam arti ini ditujukan kepada hal yang lain. Tetapi dalam bentuk singular, Alkitab dengan yang jelas atau secara eksplisit menyatakan istilah anak Allah itu kepada Nabi Isa atau Yesus untuk saudara-saudara yang Kristen, dan kepada Adam alaihi salam di dalam Lukas, ya. Anak ini, dan ada Allah itu dalam bentuk singular. Ini yang cukup menarik. Ya. Cukup menarik kenapa? Nabi Adam disebut anak Allah. Nabi Isa juga disebut anak Allah. Dan saudara-saudara yang Kristen merasa, terutama tentu dimulai dari para teolog-teolognya, bukan seperti Origen misalnya, Augustine, dan yang lain-lain. Dalam dunia modern sekarang, Pak Stephen Tong begitu kuat mengatakan anak Allah artinya adalah Allah sendiri. Dan siapa itu, Wayne Grudem dari Trinity Divinity School juga mengatakan hal yang sama. Jadi, tetapi masalahnya kenapa Nabi Adam tidak dikatakan Allah sendiri? Allah sendiri itu hanya anak Allah, artinya Allah sendiri yang datang menjadi manusia itu hanya ditujukan kepada Nabi Isa. Dan hampir semua sepakat itu dimulai dari Yohanes 1 ayat 1. NRK en hologos, kai theos, kai logos theos. Pada mulanya atau diawali dari keberadaan firman Allah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, dalam bahasa Indonesia adalah Allah. Atau dalam bahasa Inggris disebut God. The word was with God and the word was God. Ya. Ini yang seringkali dipakai sebagai alasan kenapa istilah anak Allah yang ditujukan kepada Nabi Isa itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Atau dengan istilah para systematic theologian itu God incarnation. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ini untuk saudara-saudara yang Kristen, kalau kita lihat ada perbedaan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Bukan Allah yang menjadi, kalau istilahnya itu God incarnation itu sepertinya kurang tepat. Karena apa? Karena the word of God yang menjadi manusia itu, bukan God yang menjadi manusia. Ya. Nanti itu akan saya kembali kepada zaman Perjanjian Lama. Istilah anak Allah itu tidak bisa dilepaskan dari kejadian di mana Bani Israel itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju Kanaan. Pada saat mereka berkeliling-keliling di padang belantara, mereka melihat negeri-negeri atau daerah-daerah di sekeliling mereka itu mempunyai raja.
dan mereka meminta kepada Samuel, dilihat dari 1 Samuel 8, anak kamu tidak bisa menjadi penerus. Kami menginginkan raja seperti raja-raja di sekeliling bangsa ini. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, mereka bukan menolak anak kamu sebagai raja, mereka menolak aku sebagai raja mereka. Ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa itu. Ya. Lalu kemudian Tuhan memberikan raja kepada mereka, yaitu Saul. Tetapi Saul yang seharusnya menjadi raja, dia tidak boleh menjadi imam juga. Tetapi karena satu kejadian, dia mengambil alih posisi imam untuk memberikan persembahan. Dan Tuhan marah dengan Saul. Ya. Tuhan menolak kingship. Apa kingship dalam bahasa Indonesianya? Bukan kerajaan. Kerajaan itu kerajaan. Keberadaan sebagai raja gitu. Kingship dari Saul dan menggantikannya kepada Daud. Dan Daud sebagai Nabi Daud alaihissalam sebagai raja cukup sukses dalam arti membangun kerajaan, menjadikan Bani Israel menjadi bangsa yang kuat. Dan Nabi Daud mengatakan, aku ingin mendirikan bait untukmu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, tidak bisa, karena kamu berlumuran darah. Tetapi anakmu yang akan mendirikan. Dia yang akan mengembalikan kerajaan. Kerajaannya adalah kerajaan yang selama-lamanya, eternal kingdom. Dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Di sini istilah anak Allah ya untuk pribadi itu hubungan antara Tuhan dengan yang diutusnya dalam tanda petik ya, yang diutusnya, di mana Tuhan menjadi bapa dan yang diutusnya akan disebut anak. Istilah anak Allah ini tidak bisa dilepaskan dari janji Tuhan kepada Nabi Daud. Mohon maaf, Bung Ara. Ya. Mohon maaf, kami berikan waktu 5 menit lagi untuk memberikan pemaparan. Oh baik. Dari sini kemudian istilah anak Allah itu menjadi istilah yang biasa, ya. Dan yang unik di sini adalah istilah anak Allah ini ditujukan kepada yang akan datang, yang akan diutus, ya. Yang akan diutus, atau dengan kata lain Mesias, atau dalam bahasa Arab Al-Masih. Ya. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, istilah ini ditujukan kepada Nabi Isa. Bukan hanya istilah anak Allah, tetapi juga Mesias. Mesias itu ditujukan kepada Nabi Isa juga. Jadi kalau secara singkatnya, istilah anak Allah itu harus dilihat dari perspektif bahwa anak Allah artinya adalah raja yang kerajaannya tidak berkesudahan. Apakah rajanya juga tidak berkesudahan? Nanti dulu. Banyak orang yang mengatakan Yesus itu raja untuk selama-lamanya. Ya. Tetapi kalau kita melihat Paulus di dalam 1 Korintus 15 dikatakan saat segala sesuatunya sudah tunduk dikembalikan kepada Allah, dan Nabi Isa mengembalikan kerajaan itu kepada Allah. Ya. Jadi kerajaannya adalah kekal, sedangkan rajanya yang tadinya Yesus atau Isa
alaihi salam menjadi raja, pada saat tertentu Nabi Isa akan mengembalikannya kepada Allah. Dan tentu Allah itu akan yang menjadi raja yang kekalnya. Kembali lagi kepada sebelumnya, bahwa dalam teologi Judaisme, Allah itu adalah raja mereka pada mulanya, sekalipun hanya bersifat rohani yang diwakilkan kepada Nabi Musa, diwakilkan kepada Yosua, diwakilkan kepada kingship-nya itu diwakilkan kepada hakim-hakim. Tetapi yang raja sesungguhnya adalah Allah sendiri. Tapi pada saat Israel menolak kingship dari Allah, Allah memberikan itu kepada yang lain. Lalu kemudian nanti Allah yang kembali menjadi raja untuk selama-lamanya. Ya, kalau dilihat dari artinya, istilah anak Allah itu adalah artinya raja atau penguasa atau juga Mesias. Nah, sekarang tadi saya mengatakan ini seperti kekejian atau penistaan untuk umat Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa itu adalah Al-Masih. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari perspektif Yahudi diterapkan kepada perspektif Quran, tidak ada masalah istilah anak Allah itu. Karena artinya adalah Al-Masih. Yang menjadi masalah itu adalah istilah secara literal. Kalau anak Allah itu artinya Allah yang mempunyai anak, seperti pemahaman orang-orang Mesir, ini menjadi masalah. Mitologi Mesir mengatakan Allah menjadi manusia, ya, atau mitologi Yunani, Allah kawin dengan manusia, lahirlah Hercules atau Herakles dalam budaya Yunani, ya. Dalam budaya Romawi Hercules. Tetapi bukan itu yang dipahami, yang seharusnya dipahami. Anak Allah artinya raja atau Mesias, raja penyelamat. Ya. Jadi sebenarnya yang dikritisi oleh Al-Quran itu adalah lam yalid wa lam yulad, lahir dan dilahirkan secara jasmani. Sedangkan istilah anak Allah harus dipahami secara metafora, seperti Al-Ghazali dalam bukunya Ar-Radd Al-Jamil An-Nasara itu mengatakan harus dipahami secara metafora, yaitu seorang anak yang sangat tunduk kepada bapaknya, dan bapak itu adalah seorang yang sangat memperhatikan anaknya. Jadi tidak ada masalah untuk teolog Muslim zaman dulu seperti Ghazali, Ibnu Taymiyah juga mengatakan hal yang sama, Al-Biruni juga mengatakan hal yang sama. Ya, jadi untuk saudara-saudara yang Muslim jangan berfokus kepada istilah secara literal, secara biologis istilah anak Allah ini, karena ini adalah istilah metafor. Ya, di mana di dalam Psalm, Mazmur, hari ini aku memperanakan engkau, itu adalah satu inaugurasi yang sering dipakai di Timur Tengah sebagai inaugurasi pengangkatan seorang raja. Jadi ini adalah istilah-istilah kerajaan yang dipergunakan. Ya. Saya rasa mungkin itu saja karena sudah waktunya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Ungaran Rashid. Beliau selain penulis, beliau adalah seorang asisten profesor International Islamic University Malaysia. Sudah kita dengarkan bersama pemaparan beliau, dan selanjutnya kita akan menyimak
pemaparan atau dari Bapak Eric Lincoln ya sebagai MA untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Umar Al-Rasyid. Pada beliau kami persilahkan, Bapak Eric. Oke, selamat siang semuanya. Saya sebenarnya belum puas mendengar penjelasan dari Dr. Ungaran. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit interaction kita bisa dengar lebih lama, lebih banyak. Karena saya sudah baca bukunya, saya dapat e-versionnya dan saya sudah membaca buku Son of God. Tentu saya langsung tertarik karena ini penulisnya orang Muslim dari Universitas Islam di Kuala Lumpur. Terus ya tentu pertama yang muncul dalam pikiran saya, wah ini sesuatu yang aneh karena ini wilayah orang Kristen, bukan wilayahnya orang Muslim untuk membahas Son of God. Tetapi terus terang ini sangat luar biasa buku ini. Saya mau rekomendasi dan teman-teman baik Muslim maupun Kristen harus membaca buku ini. Dan yang kalian adik-adik yang masih sekolah teologi dan sedang cari judul skripsi, saya usulkan baca buku ini lalu kasih jawaban. Karena Dr. Ungaran sudah ayat demi ayat dia sudah kupas semuanya. Dari Matius, dari Markus dan seterusnya. Mazmur pasal 2 itu teks yang favorit untuk membahas masalah Son of God. Tapi dan ya jadi Pak Ungaran terima kasih. Ini Bapak sudah dengan teliti pelajari dan menanyakan sesuatu yang perlu semua orang tanyakan, siapa itu Yesus Kristus atau siapa itu Isa Al-Masih sesungguhnya. Dan tafsiran, menurut saya tafsiran Dr. Ungaran lebih akurat daripada banyak orang Kristen di Indonesia yang saya jumpa. Karena yang menarik, saya pernah tanya kepada orang Indonesia, orang Kristen di Indonesia, karena saya sudah lama tinggal di sini. Apa itu penting kita sebut Yesus sebagai anak Allah? Dan jawabannya selalu, iya itu penting karena itu menunjukkan keilahiannya. Kalau kita sebut Yesus sebagai anak Allah. Dan kalau saya bicara kepada teman-teman Muslim, saya terus terang sampai sekarang saya masih bingung. Kenapa teman-teman begitu alergi dengan istilah anak Allah? Karena seperti di dalam bukunya Pak Ungaran, di introduction-nya dia jelaskan bahwa sebutan anak di pola pikir orang Yahudi itu lazim sekali. Anak perdamaian, anak zaman, sons of this age dan seterusnya. Jadi kalau ada orang dari Timur Tengah atau orang yang Yahudi atau pada Yesus ada mendengar istilah Son of God, mereka tidak akan terlalu kaget karena ini sudah biasa. Dan di Indonesia pun kita sudah sering mendengar istilah son atau anak kunci, anak bangsa, anak daerah dan lain sebagainya. Tapi
dengan Yesus, orang seperti trauma dan langsung kaget. Di bukunya Pak Ungaran katanya ada 3 respons terhadap Son of God. First, the term has figurative meaning. The second, the term is understood as having literal meaning, being that God has a biological son. And third, the term is not considered to mean a biological son, but rather God himself. Maksudnya ada 3 kemungkinan. Satu, ini kiasan atau figurative, simbolis. Second, bahwa Allah mempunyai anak secara jasmani, dan yang ketiga bahwa anak adalah Allah sendiri. Yang ingin saya dengar dari Pak Ungaran, konsep bahwa anak atau orang Nasrani punya konsep bahwa anak Allah itu sesuatu yang jasmani, itu datang dari mana? Karena tidak ada sama sekali di Injil unsur bahwa Allah punya hubungan jasmani dengan Maryam sehingga melahirkan anak. Jadi saya bingung kenapa kita lari ke situ kalau memikirkan anak. Dan dalam bukunya Pak Ungaran kutip dari Rick Brown, dan jadi saya lihat artikelnya, dan memang di situ jelas mengatakan bahwa istilah bapak dan anak itu sesuatu yang sangat lazim. Seorang raja kalau dia sebut orang yang raja yang lebih kecil disebut anak, dan sebaliknya bapak. Jadi pertanyaan saya, kalau boleh, kenapa teman-teman begitu alergi dengan istilah anak, dan kenapa juga sebutan bapak? Karena kalau di Injil, waktu pengikutnya bertanya kepada Isa Al-Masih, bagaimana harus kami berdoa? Jawabannya, Bapa kami yang ada di surga. Jadi istilah Bapa itu sudah biasa untuk orang Kristen. Sedangkan kalau orang Muslim mendengar itu sepertinya tidak nyaman. Sedangkan Bapa itu saya googling tadi, Bapak Negara, dan yang pertama muncul itu Perdana Menteri Malaysia Abdul Razak disebut Bapak Pembangunan. Jadi Bapak yang tidak pakai K itu sesuatu yang sudah biasa dalam bahasa Melayu dan bahasa kita, karena itu menunjukkan father of development, father of the country. Tetapi kalau saya mau ajak teman Muslim berdoa dan pakai istilah Bapa kami di surga, itu langsung agak nggak enak rasanya, teman-teman. Jadi mungkin saya harus lebih cepat bicara, tetapi saya lihatnya pada umumnya orang Kristen, karena di teologi Alkitab, Yesus itu fully God and fully man, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi 100% manusia, 100% ilahi. Tetapi orang Kristen pada umumnya melupakan sisi manusianya. Jadi tiap kali orang Kristen memikirkan Yesus, dia melihatnya sebagai Tuhan Allah, dan
lupa bahwa dia ada di dunia ini dan sebagai manusia. Jadi sisi manusianya hilang. Terus kalau teman-teman Muslim melupakan sisi keilahiannya. Nah, kenapa orang Kristen seringkali melupakan sisi manusianya? Kalau di Indonesia, saya curiga alasannya itu karena terjemahan. Di Injil ada istilah kurios. Kurios itu kalau bahasa Inggris itu Lord. Dan dalam bahasa Inggris, Lord itu bisa tuan seperti landlord yang punya rumah, atau Lord of the orang raja disebut Lord, tetapi itu juga arti Tuhan juga. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau bahasa Spanyol itu Señor, itu bisa ke Tuhan atau bisa ke penguasa. Tapi bahasa Indonesia tidak ada. Jadi lucu, terjemahan yang biasa dipakai di gereja, semua tiap kali kurios dipakai, walaupun itu hanya sebutan untuk manusia atau sebutan untuk Tuhan, diterjemahkan Tuhan. Jadi ada yang aneh yang muncul seperti di Yohanes pasal 4. Ini cerita tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, di situ karena kurios selalu diterjemahkan Tuhan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu kan? Dia bertemu dengan Yesus, dia heran, dan dia bilang, oh Tuhan, saya melihat bahwa engkau adalah nabi. Di situ terjemahan seharusnya adalah sir atau tuan, tidak pakai H. Tetapi kalau orang Kristen selalu memikirkannya bahwa tiap kali Yesus muncul di satu tempat, dia hanya dilihat sisi akhirnya saya tidak berani menjawab karena saya tidak tahu. Tetapi ada juga satu hal lagi, dan di bukunya ini disinggung oleh Dr. Ungaran. Ada dua istilah, anak Allah dan anak manusia. Sebenarnya anak Allah itu dan ini sudah dijelaskan dalam bukunya. Arti anak Allah itu adalah utusan atau Mesias atau raja yang diurapi, sent one. Tetapi anak manusia justru sebaliknya. Di situ mengandung arti bahwa itu keilahiannya di situ. Matius pasal 26. Ini waktu Yesus dihadapkan di sidang di depan Mahkamah Agung. Imam besar bertanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia datang di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian itu dan berkata, ia menghujat Allah. Imam besar itu sampai robek bajunya dan berkata dia menghujat. Bukan sebutan anak Allah, tetapi sebutan
anak manusia, karena anak manusia di Daniel pasal 7 jelas mengatakan bahwa lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi perlu dikaji ulang apa artinya anak Allah dan anak manusia. Dan saya rasa tafsiran Pak Ungaran lebih akurat daripada banyak pendeta-pendeta di Indonesia. Karena kita tidak mengambil keilahiannya dari sebutan anak Allah. Seperti yang dikatakan Pak Ungaran, manusia kita ini, Pak Anjo saja disebut anak Allah. Karena Matius pasal 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah para pendamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Anda dan saya bisa disebut anak Allah juga. Bukan hanya Yesus. Tetapi, dan saya mengakhiri, sebagai respons, saya tidak sampai ke conclusion yang sama dengan Pak Ungaran, karena saya lihat Kolose pasal 1 di sini yang mungkin menjadi ayat favorit, bagian favorit saya, dan saya tutup dengan ini. Keilahiannya Yesus kita ambil bukan dari sebutan anak Allah, tetapi dari ayat-ayat seperti ini. Dan akhirnya dengan hati yang gembira dapat mengucap syukur kepada Sang Bapa kita, yaitu Allah. Dialah yang membuat kamu pantas memperoleh bagian yang disediakan bagi orang-orang saleh di dalam kerajaan terang. Dia jugalah yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Sang Anak yang dikasihinya. Dan saya baca dari terjemahan tahun 1912. Karena menurut saya lebih akurat dari ini kitabnya daripada terjemahan baru. Al-Masih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua roh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Dia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Dia menjadi kepala atas jemaat, dan yang pertama bangkit untuk selama-lamanya dari antara orang mati, sehingga Ia menjadi yang terutama dari segala sesuatu. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang membuat saya yakin tentang keilahiannya, bukan dari sebutan anak Allah. Dan saya setuju dengan banyak di bukunya Dr. Rachid. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erik atas responnya terhadap buku yang telah ditulis oleh Dr. Ungaran Rashid. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi dialog. Ya. Kita di sesi pertama ini kita akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Sebelum nantinya pada sesi yang kedua kita akan membacakan pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan Saudara M. Gufron ya. Pada Mas Gufron bisa dibuka mic-nya. Pak Fit. Halo. Ya, suaranya kurang jelas Pak Gufron.
Pak Gufron. Halo, sudah jelas belum ini, Pak? Oke, siap jelas Pak Gufron. Silakan Ya. disampaikan pertanyaannya Pak Gufron. Pertanyaannya buat itu, Pak. Pak siapa itu? Pak Rashid ya? Pak Ungaran. Oke. Sama saja. Oh iya. Pak Ungaran, berarti apakah istilah anak Allah itu kan kalau dalam Kristen itu kan dipahamin sebagai Tuhan itu sendiri. Sedangkan kalau dalam Quran ya, itu kan dipahamin bahwa anak Allah ini adalah seperti sebuah hujatan terhadap Allah itu sendiri kayak gitu. Betul. Nah, apakah memang kalau menurut pribadi Pak Ungaran, apakah memang anak Allah dalam Bible ini apakah memang menunjukkan status Isa sebagai Tuhan atau hanya sekedar nabi aja atau sekedar Mesias gitu, Pak? Hanya itu Pak Gufron ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Gufron. Kemudian yang kedua ada Bung Denny. Silakan Bung Denny. Baik, ini pertanyaan tapi untuk semua. Jadi tidak hanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Ungaran Rashid sama Erik Lincoln. Oke, Shalom Alaikum Bismillah. Mohon maaf Pak, jadi spontan saya waktu dengar dua khotbah ini spontan saya tuh ingat saksi-saksi Yehuwa. Karena si saksi Yehuwa itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu utusan. Yesus Kristus itu hanya sebagai putra Allah saja, bukan sebagai perantara, bukan sebagai Allah, maksudnya firman Allah yang nyusul menjadi manusia. Jadi ketika tadi spontan ngomong, oh ya Isa Al-Masih akan mengembalikan tongkat itu kepada Allah, langsung spontan, ini mirip saksi Yehuwa. Karena jujur Pak, ini saya tunjukkan, maaf ya, saya tunjukkan. Ya. Ini ada majalah, ini milik saksi Yehuwa. Ini satunya sejarah, satunya menara pengawal, dan satunya makalah ini. Ini untuk Pak Erik Lincoln sama Pak Ungaran Rashid. Ini kita dialog damai ya, bahwa kadang-kadang orang kan spontan ketika Yesus Kristus mengembalikan kepada Isa Al-Masih kepada Allah sebagai raja. Berarti kan ada dua raja. Gitu loh. Padahal raja ini adalah satu. Ini saya terus terang, saya pernah belajar ke saksi-saksi, pernah ketemu. Pernah belajar, pernah studi. Jadi saya tahu, walaupun saya seorang Kristen Pantekosta. Ya, dan saya mengajar di salah satu kampus Muslim Islam. Saya sangat moderat. Kalau misalnya Anda mengakui Yesus Kristus hanya sebagai nabi, silakan. Yesus Kristus sebagai malaikat Mikael, silakan. Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja, silakan. Sebagai perantara, silakan. Tetapi ketika ngomong ini mengembalikan kekuasaan, berarti konteksnya ada raja mesianik, ada raja dunia dan akhirat, yaitu Allah. Kalau dalam saksi Yehuwa disebut Yehova. Nah, ini konteksnya harus jujur ya, harus clear, karena kadang-kadang di dalam kekristenan itu masih menjadi problem. Misalnya Katolik, Tuhan dan perantara kami. Loh, berarti kan perantaranya kan ada double. Mirip dengan saksi-saksi Yehuwa sebenarnya itu. Saksi Yehuwa juga begitu. Saya nggak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah, tapi hanya sebagai perantara. Tapi juga mengakui sebagai raja mesianik. Nah, tetapi yang raja utama, maharaja loh. Ini konteks maharaja. Itu Allah. Ya, yang disebut Yehova. Nah, saya mau penjelasannya kepada dua narasumber ini supaya clear. Karena saya pernah belajar. Ini buktinya. Ya, bukti majalah saksi Yehuwa. Walaupun saya seorang Kristen Pantekosta, saya mengakui Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Saya dulu Katolik. Katolik memahami seperti itu. Per Mariam et Jesum, dari Bunda Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kan perantara. Tetapi saksi Yehuwa juga mengaku itu. Cuma bukan mengaku sebagai anak Allah. Hanya sebagai perantara. Itu. Bukan sebagai firman Allah yang turun menjadi manusia. Turun menjadi daging. Mohon penjelasannya dari dua narasumber ini. Karena tadi saya spontan ketika mengatakan, oh Yesus Kristus akan Isa Al-Masih mengembalikan ini kepada Allah. Ibaratnya serah terima. Itu menjadi saksi Yehuwa, Pak. Mohon.
Baik. Saya terus mirip. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Denny atas pertanyaannya. Sudah dicatat ya oleh narasumber. Kemudian yang ketiga, penanya ketiga dari Bapak Ganda. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Suara saya terdengar, Mbak Fitra? Oke, jelas Pak Ganda. Jelas. Oke, siap. Ya, tadi saya mau menanggapi juga, artinya saya mau sharing juga mengenai ini ya, kata anak Allah ini yang selalu menjadi permasalahan, di mana di dalam pengetahuan saya itu ya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi dia punya dua sisi ya, yaitu sebagai firman Allah yang sehakikat dengan Allah, dan satunya adalah sebagai manusia yang dilahirkan melalui perawan Maria, seperti itu. Jadi sebenarnya istilah anak Allah itu menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah yang memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Bukan dalam arti biologis yang seringkali disalahpahami, dan saya sudah membaca beberapa tulisan, misalnya Mas Taufik Hidayat ini juga menuliskan dialog teologis Islam Kristen ini, menuliskan dengan baik ini. Bagaimana pemahamannya gitu ya. Tapi saya mungkin dari sisi Muslim ya, Pak Dr. Ungaran mungkin bisa menjelaskan begini Pak. Kenapa setiap kali muncul kata anak Allah selalu dijadikan literal? Padahal kan arti tidak selalu literal. Arti itu bisa arti secara kiasan ya. Sehingga kita tidak terjebak oleh istilah itu kalau anak Allah pasti Allahnya punya anak. Tidak gitu ya. Dan lagian ayat-ayat yang disebutkan Tuhan tidak beranak dan diperanakkan itu sebenarnya tidak ditujukan untuk ini, tapi untuk satu paham atau waktu itu ada al-usa atau apa itu yang anak-anak Allah itu mestinya ke situ, tapi entah kenapa kok jadi ditembakkan ke sini. Nah ini ada kesalahpahaman. Sekali lagi saya ulang bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi dia punya sisi sebagai firman Allah yang sehakikat dengan Allah, dan sisi manusianya yang dilahirkan melalui perawan Maria itu sudah jelas. Sehingga ini kalau dipahami seperti ini tidak mungkin salah paham, gitu ya. Jadi itu masukan saya aja dah untuk istilah Allah ini. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Pak Ganda atas pertanyaan dan masukannya. Bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dr. Ungaran Rashid atas tiga penanya tadi. Silakan. Ya, untuk yang pertama tadi, apakah anak Allah artinya hanya Mesias dan bukan Allah? Saya mau sampaikan betul. Anak Allah harus dipahami sebagai Mesias. Hanya permasalahannya, Mesias atau Al-Masih itu tidak dipahami oleh oleh kaum muslimin, termasuk teolog Muslim di masa yang lalu. Ada yang mengatakan Al-Masih itu artinya penyembuh. Itu memang betul, Nabi Isa mukjizatnya menyembuhkan. Ada yang mengatakan bahwa Al-Masih itu artinya traveler. Traveler. Orang yang pergi ke sana ke sini gitu. Betul. Musafir. Nah, musafir. Betul, Nabi Isa itu adalah musafir, tetapi Mesias itu artinya bukan musafir. Mesias itu seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dia yang akan mengembalikan kerajaan Allah. Memulihkan kembali kerajaannya, yaitu kerajaan yang sudah ditolak oleh Bani Israel. Oleh sebab itu, message atau pesan dari Nabi Isa, coba perhatikan kalau membaca yang disebut gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, message dari Nabi Isa itu selalu mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah di tangan. Bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah?
message itu mengenai kerajaan Allah. Kenapa? Karena yang dijanjikan itu oleh Allah pemulihan kerajaannya. Dan dia yang ditunjuk menjadi Mesias. Mesias itu artinya Raja Penyelamat. Kalau orang Israel, orang Yahudi memahaminya. Oleh karena itu hingga saat ini orang Yahudi masih menunggu Mesias. Karena mereka masih menunggu Raja Penyelamat itu. Mereka tidak menyadari kalau Raja Penyelamat itu sudah datang. Mereka menolak Raja Penyelamat itu. Ya, di Yohanes disebutkan mereka masih menunggu, dan kalau ada yang datang setelah Yesus, setelah Nabi Isa, itu sebenarnya bukan Mesias, tetapi anti-Mesias, anti-Christ. Ya. Jadi betul, sekali lagi saya sampaikan, anak Allah artinya Mesias atau Raja Penyelamat, dan harus dipahami sebagai bukan hanya Mesias yang tidak jelas artinya, tapi harus dipahami sebagai yang menyelamatkan umat manusia, mengembalikan umat manusia kepada kerajaan Allah. Ya. Istilah kerajaan Allah ini juga banyak ditolak oleh orang-orang, oleh saudara-saudara yang Muslim. Kenapa? Karena bukan istilah yang populer di kalangan Muslim. Ya, satu mahasiswa saya menulis mengenai istilah anak Allah, kerajaan Allah dari sisi Bible dengan Quran. Ada dua profesor mengatakan tidak bisa, di dalam Quran tidak ada istilah kerajaan Allah. Ada satu Profesor Usuluddin, dia tanya, ada nggak istilah kerajaan Allah di dalam Quran? Tidak ada. Saya bilang, kalau tidak ada istilah kerajaan Allah di dalam Al-Quran, kalau begitu tolong hapus beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti Al-Imran misalnya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak mendapatkan kerajaan itu dijauhkan dari orang-orang yang menolak Allah. Lalu kemudian ada surat Mulk, artinya kerajaan. Lalu kemudian di dalam surat yang dikatakan surat pertama, Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Kenapa Allah disebut Malik? Penguasa atau raja, Yaumiddin. Bukan hanya Judgment Day, penguasa hari kiamat saja. Tetapi Yaumiddin itu, din itu adalah bukan hanya kiamat, bukan hanya hari hisab saja. Tetapi din itu adalah jalan hidup kita. Yaum itu bukan hanya hari, tetapi period of time. Untuk saya, Malik Yaumiddin artinya Allah itu adalah raja saya sepanjang umur hidup saya. Ya. Yang kedua mengenai saksi Yehova. Saya sangat menolak teologi saksi Yehova karena saksi Yehova tidak percaya mengenai akhirat. Surga dan neraka itu hanya di dunia saja. Itu pun saya sudah menolak. Ya. Siapa tadi Bung Denny? Ini bukan pendapat saya ya. Kalau Allah itu kalau Yesus itu akan mengembalikan kerajaan itu kepada Allah, itu bukan pendapat saya, tapi pendapat Paulus. Coba tolong perhatikan 1 Korintus 15 ayat 24. Tolong yang ada bahasa Indonesia, baik itu terjemahan lama atau terjemahan 1912, tolong perhatikan 1 Korintus 15 ayat 24. Kalau dalam bahasa Inggris, kebetulan saya ya di samping saya ada dalam bahasa Inggris. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. Artinya apa? Dia mengembalikan kekuasaan itu kepada Allah. Bukan pendapat saya, maaf ya, Pak Denny.
Pak Denny, siapa namanya tadi itu, dia sampai apa chat juga kepada Jenny Carolus, bukan pendapat saya, itu pendapat Paulus. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan istilah itu, silakan komplain kepada Paulus atau setidak-tidaknya menghapuskan 1 Korintus 15 ayat 24. Maaf saya mengatakan ini, saya kalau bicara selalu harus tegas karena ini tertulis di dalam Alkitab, bukan saya mengada-ada. Ya, kalau itu hanya pandangan si ini, saya bisa memaklumi. Tetapi ini tertulis di dalam Alkitab sendiri. Jadi saya harus menghargai Alkitab juga. Ya. Kalau saya tidak menghargai Alkitab, artinya saya tidak menghargai Tuhan. Itu dan untuk Pak Ganda, saya setuju Pak. Jangan hanya dilihat secara literal, tetapi ini kemungkinan ya. Kenapa dikatakan di dalam Al-Quran terkutuklah orang yang menyatakan Allah yang Maha Rahmat itu beranak, atau jangan mengatakan Allah itu tiga, salasa. Kenapa? Karena di Jazirah Arab pada saat pada zaman dulu ada golongan Kristen namanya Kristen Collyridians. Ya. Collyridians itu mereka percaya bahwa Maryam itu juga Allah. Kenapa mereka berpikiran Maryam itu Allah? Karena mereka percaya Nabi Isa atau Yesus adalah Allah. Yang melahirkan Allah tidak mungkin manusia, karena manusia itu tidak suci. Ya, manusia itu tidak suci, sedangkan Allah suci, sehingga yang melahirkan Allah tidak bisa manusia. Itu Allah, harus Allah juga. Oleh karena itu kaum Collyridians percaya bahwa Maryam itu juga Allah. Jadi ada orang Kristen yang mengatakan Quran itu salah. Kenapa? Karena kami tidak percaya Maryam itu Tuhan. Betul, orang Kristen sekarang tidak percaya Maryam itu Tuhan. Dan kebanyakan atau mainstream Kristen zaman dulu pun percaya tidak Maryam itu bukan Tuhan. Tetapi harus ingat, ada sekte Kristen Collyridian yang percaya bahwa Maryam itu Tuhan, sehingga ayat yang Al-Quran yang menyatakan, jangan mengatakan itu di Anisa, jangan mengatakan bahwa Allah itu tiga, itu ditujukan kepada kaum Collyridians, bukan kepada mainstream Kristen. Ya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Erik. Kenapa yang sangat penting anak manusia itu seolah-olah diabaikan? Nah, untuk saya, istilah anak manusia betul dia harus dilihat dari Daniel 7. Ya. Daniel 7 di mana semua otoritas diberikan kepada yang seperti anak manusia itu. Dan dia he approached the Ancient of Day. Dia mendekati apa yang istilah Alkitab the Ancient of Day dalam Alkitab bahasa Indonesia. Yang lanjut usia. Yang lanjut usia, maaf, yang lanjut usia. Dia mendekati yang lanjut usia. Dan kita perhatikan, kalau kita lihat Acts, the Book of Acts atau Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, kita perhatikan pada saat Nabi Isa naik ke surga, dia mendekati yang lanjut usia itu. Dan kalau misalnya dilihat dari Markus 8, itu otoritas itu betul diberikan kepada dia sebagai apa? Sebagai Mesias. Ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Erik itu betul. Otoritas itu sangat penting.
Tetapi bukan berarti kalau otoritas itu dipegang oleh seseorang, maka orang itu menjadi orang yang memberi otoritas. Ya, saya berikan satu contoh. Presiden Jokowi misalnya memberikan message kepada Perdana Menteri Malaysia melalui ambasador. Otoritas dari message itu yang disampaikan oleh ambasador sama nggak dengan otoritas yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Sama. Ya, kita tidak boleh mengatakan otoritasnya berbeda. Karena message itu datang dari presiden melalui ambasador. Sehingga otoritas dari pesan itu adalah sama. Tetapi orang yang mengutus dengan yang diutus itu berbeda. Jadi yang tadi ada yang bertanya kepada saya secara pribadi, kenapa ada juga Pak Erik, kenapa orang-orang Yahudi itu marah kepada Nabi Isa pada saat mengatakan dia menghujat, menista Allah dengan menyamakan diri sebagai Allah? Karena otoritas Mesias dengan otoritas Bapa itu sama, tetapi pribadinya berbeda. Ya, otoritasnya sama, karena otoritas itu diberikan kepada Mesias secara full, ya, untuk memulihkan kerajaan itu. Otoritasnya sama, tetapi orangnya berbeda. Ya, jadi itu Pak Erik dan juga siapa tadi yang bertanya, Pak Leonard atau siapa itu? Itu jawaban saya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dr. Ungaran. Kemudian ada pertanyaan di kolom chat. Ini mungkin sudah dijawab ya oleh Pak. Sudah. Baik. Dari Atiatul mau nanya supaya nggak keliru, pengen baca sendiri apa kitab atau rujukan yang dipakai Dr. Ungaran, maksudnya versi Alkitab yang dipakai. Kemudian ada dari Pak Yohanes. Versi Alkitab. Versi Alkitabnya atau yang dipakai suratnya? Rujukan Alkitab yang dipakai oleh Dr. Ungaran. Hampir semua di dalam perjanjian, saya langsung aja saya pakai rujukan semua yang berkenaan dengan istilah anak itu ya, atau beranak atau apa saja. 1 Samuel 7. Ya, 1 Samuel 7, lalu kemudian 2 Tawarik 14, itu dua-duanya menyatakan aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Ya. Lalu kemudian tadi Pak Erik sudah sampaikan Mazmur 2, ya, Mazmur 2 dan ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru. Baik. Kemudian ada lagi dari Yohanes bertanya, mohon dijelaskan menurut pendapat Dr. Ungaran penggalan kalimat dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita melihat dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, Yohanes 1 ayat 1. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ya. En arche en hologos pada mulanya adalah logos. Ini selalu diterjemahkan firman. Padahal logos itu di dalam bahasa Yunani bukan hanya firman, tetapi juga bisa ide, bisa juga rencana, ya. Dan logos itu bersama-sama dengan tonteon, dengan theos, tetapi ingat di sini dengan definite article, tonteon, the God, with the God, dan kai theos and hologos, dan logos itu theos. Yang theos yang kedua ini tanpa definite article, sehingga ini satu yang terbuka dalam arti
Kalau itu definite artikel, ada definite artikel, sudah pasti theos itu merujuk kepada Tuhan atau Allah. Tetapi kalau tanpa definite artikel, itu bisa beberapa makna. Satu, divine being, makhluk ilahi. Ya, kalau lihat dari apa itu ensiklopedia bahasa Yunani, itu bisa berarti divine being, bisa berarti malaikat, bisa berarti seorang raja yang sudah mati. Salah satu contohnya adalah Nero. Pada saat Nero mengklaim diri sebagai theos, orang menjadi marah. Kenapa? Karena dia masih hidup dan dia ingin ditinggikan seperti seolah-olah sudah menjadi theos. Ya. Yang ketiga, bisa ditujukan juga kepada manusia. Di dalam Septuaginta, istilah itu diberikan kepada Nabi Musa. Aku akan menjadikan engkau sebagai theos atau Elohim untuk Fir'aun. Ya. Jadi bisa juga ditujukan kepada manusia. Dan Paul menyatakan theos itu bisa juga masalah perut dalam arti keperluan fisikal manusia. Karena tidak ada dan satu hal lagi di dalam Ayub, theos itu ditujukan kepada setan malah, dan juga di dalam Jabur. Ya. Jadi pasti kalau untuk masalah perut untuk setan tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Yohanes mengatakan firman itu adalah setan. Tidak mungkin firman itu adalah keperluan fisikal manusia. Jadi ada beberapa kemungkinan. Apakah itu bisa ditujukan untuk Allah, malaikat Allah, atau divine being. Selalunya terjemahan itu mengarah kepada Allah atau God. Tetapi tidak the God. Nah, oleh karena itu, seperti James Moffat menerjemahkan and the word was divine. Artinya makhluk ilahi. Apa itu tidak dijelaskan oleh Alkitab seperti apa? Apakah Alkitab menjelaskan hubungan antara Yesus dengan Allah secara ontologis? Tidak ada penjelasan itu. Yang ada itu secara fungsional. Anak Allah itu yang menyelamatkan, Allah yang menciptakan, lalu kemudian Roh Kudus itu yang menjadi guidance, pembimbing. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 bisa diterjemahkan juga kalau seandainya ada yang ini. Dan firman itu adalah tidak kelihatan, bisa unseen being, itu juga bisa. Kenapa saya mengatakan firman itu tidak nampak, tidak kelihatan? Sebab di ayat 12, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan firman itu sekarang ada di tengah-tengah kamu. Kamu bisa melihatnya. Jadi harus dikontraskan ayat 1 dengan ayat 12. Ya, ayat 1 dengan ayat 12. Ayat 1 menyatakan firman itu sebelumnya tidak kelihatan, ayat 12 sekarang firman itu kelihatan karena ada di tengah-tengah kamu. Firman itu menjadi manusia. Ya, itu mungkin penjelasan saya, Pak. Baik, sebelum Pak Erik memberikan tanggapan, ada satu lagi pertanyaan di kolom chat, Pak, dari Ferdinand. Saya mau menanyakan, apakah makna teologis yang mudah dipahami tentang dan anak pada Alkitab, pada ayat Alkitab Matius 28 19 sampai 20 dan rumusan baptisan tersebut? Ini ada di dalam chat atau saya ulangi, Pak G? Dari Ferdinand.
saya mau menanyakan apakah makna teologis yang mudah dipahami tentang dan anak pada ayat Alkitab Matius 28 19 sampai 20 dan rumusan baptisan tersebut. Saya melihatnya dari sisi anak itu sebagai Mesias saja. Itu makna teologisnya. Sehingga kita harus benar-benar mengakui Isa atau Yesus itu sebagai Mesias. Itu tidak bisa dipungkiri. Harus diterima. Kalau tidak menerima itu, maka kita tidak menerima rencana Allah. Dalam tanda petik rencana Allah itu. Ya. Kalau untuk Muslim juga, kalau kita tidak menerima Yesus atau Nabi Isa sebagai Mesias, maka kita menolak keberadaan Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan dengan jelas Isa itu adalah Al-Masih. Itu saja, Pak. Baik, Jadi makna teologisnya harus diterima sebagai Mesias. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Ungaran atas penjelasannya. Nah, kemudian kami berikan kesempatan kepada Pak Erik untuk memberikan tanggapan, Pak. Ya, silakan Pak Erik. Ya, maaf saya sudah mulai lupa pertanyaannya, tapi mengenai Yohanes pasal 1 tentang firman, mungkin jawaban saya sedikit berbeda dengan Dr. Ungaran. Kalau bahasa Inggrisnya, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Ayat itu mengatakan yang ada dari dulu sampai sekarang, dari yang kekal itu adalah firman, adalah logos itu. Terus, nah ini yang kembali ke kesalahpahaman tentang Yesus dari sisi kemanusiaannya. Dari waktu Yesus ada di bumi sebagai manusia, logos atau firman menjadi manusia pada saat itu. Jadi Yesus yang kita kenal sebagai anak Maria, bukan Yesus itu yang ada dari awal, dari penciptaannya. Jadi yang Yesus adalah penjelmaan dari firman itu. Jadi itu sedikit maaf, penjelasan saya kurang jelas, saya pakai bahasa orang jadi sulit. Tetapi ya saya kembali ke konsep teologi Kristen bahwa Yesus adalah fully God and fully man, seutuhnya manusia dan juga seutuhnya Allah. Jadi yang selalu hilang adalah sisi manusianya. Jadi tiap kali orang Kristen berjumpa dengan Yesus dalam Injil, dia hanya pikirkan keilahiannya, seolah-olah ada satu cerita di mana pengikutnya tawarkan Yesus makan dan disebut junjungan makan, tapi diterjemahkan Tuhan makan. Jadi tentu itu aneh. Masa manusia akan menawarkan makan kepada yang maha kuasa? Jadi saya rasa kalau kita betul-betul mengimani bahwa Yesus adalah manusia, itu akan menolong dalam diskusi ini. Baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Erik atas penjelasannya.
Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah tinggal 10 menit, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Kiai Jurjis ini ya, yang dari tadi sudah ingin bertanya. Silakan ditanyakan dengan singkat ya, dan jelas. Baik, ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai anak Allah ini memang betul-betul problem ya. Oke, ada sekitar dua lah, mohon saya minta maaf sebentar, dua pertanyaan mengenai pembahasan ini. Yang pertama adalah, benarkah ini bagi saya ya, benarkah ada kemungkinan perbedaan perjumpaan historis yang dialami oleh kekristenan dan Islam? Karena di dalam kekristenan itu sebetulnya sudah tuntas tentang makna anak Allah ini. Sejarah panjang kekristenan dari awal sampai sekarang. Karena apa? Saya mempunyai dokumen Ignatius dari Antioquia dalam bahasa Yunani. Itu menjelaskan betul sekali yang dikatakan Pak Erik. Sarkikos kipneumatikos, jadi daging dan juga menurut genitos genitos dilahirkan tidak dilahirkan. Artinya di dalam kekristenan mengenai Yesus itu sudah tuntas, dan tidak berarti yang satu menghilangkan keilahian, yang satu menghilangkan kemanusiaan, tidak. Tetapi dalam kekristenan sudah tuntas bahwa di dalam Yesus tonteon sesarkomeni. Jadi satu kodrat ganda berasal dari dua kodrat. Jadi tidak ada permasalahan, tidak ada kerancuan dalam teologi Kristen mengenai anak Allah yang dikaitkan dengan Yesus. Nah, mungkin bisa dikoreksi ya. Apakah terjadi perbedaan ya, perjumpaan historis antara Kristen dan Islam? Karena di dalam Islam mungkin menemukan ya, menurut sejarah di dalam Al-Maidah ayat 116 itu kan yang contohnya nasita giduni wa umya ilahi namin dunillah, kemudian bertemu dengan Allah itu tiga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua mengenai terjemahan. Karena kata Tuhan dan Tuan, dahulu Tuhan itu juga ditujukan kepada manusia. Contohnya siapa namanya itu pahlawan zaman dahulu itu juga ada yang disebut sebagai Tuhan Haji Mandrolot. Saya lupa namanya. Pokoknya Tuhan Haji Mandrolot. Jadi kata Tuhan itu juga ditujukan kepada manusia. Nah, mungkin agak bergeser makna yang dahulu Tuhan itu juga ditujukan kepada manusia, yang sekarang dipahami sebagai Tuhannya yang Maha Kuasa, tidak hanya manusia. Gitu. Mungkin saja begitu, Pak. Nah, ini bisa dijawab dengan Bapak Ungaran, bisa monggo, atau dengan Bapak Erik. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kiai Jurjis. Mungkin bisa ditanggapi Pak Kiai. oleh Pak Ungaran. Kalau dikatakan permasalahan mengenai Yesus, keilahian dan kemanusiaannya tuntas, saya rasa saya kurang setuju dengan itu. Kenapa? Karena hingga saat ini para teolog pun masih ada yang berbeda pendapat, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti tadi Pak Erik juga bilang 100% manusia, 100% Allah. Itu baru ditetapkan di Konsili Nicea. Ya, keilahiannya itu ditetapkan di Konsili Nicea bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan itu pun masih menjadi perdebatan bagaimana secara ontologisnya menjelaskannya. Oleh karena itu ada perbedaan-perbedaan penjelasan secara ontologis yang karena ini mau tidak mau menjadi dasar utama doktrin Trinitas. Oleh karena itu, Bapak-bapak Cappadocian Fathers, Bapak-bapak Kappadokia menjelaskan dengan satu cara. Lalu kemudian itu tidak memuaskan. Augustine coba menjelaskan dengan satu cara lagi. Itu juga tidak memuaskan. Lalu kemudian ada yang lebih modern lagi, Thomas Aquinas menjelaskan tidak memuaskan.
lalu Calvin, lalu Luther, lalu kemudian yang lebih modern lagi dari mereka, Calvert, menjelaskan dengan cara lain, sampai yang terakhir coba menjelaskan itu Karl Rahner, yang hidup sampai tahun 1900 atau 2000 berapa itu tidak bisa memuaskan, karena tidak ada penjelasan di dalam Alkitab sendiri secara eksplisit bagaimana secara ontologis hubungan antara Yesus dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Sehingga keilahian 100%, kemanusiaan 100% itu adalah keputusan bapak-bapak gereja, bukan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Untuk saya hanya akan melihat apa yang Alkitab, apa yang Al-Quran sampaikan. Post-biblical atau post-Quranik, saya bisa memperhatikannya, tetapi saya tidak perlu mempercayainya. Kenapa? Karena untuk apa? Mengulangi permasalahan yang serupa selama ribuan tahun. Tidak ada manfaatnya untuk saya. Kalau seperti saya menulis buku ini hanya untuk bagaimana kita bisa Muslim dengan Kristen hidup berdampingan di dalam perdamaian, bisa bekerja sama dengan konsep, sekalipun pasti tetap ada yang berbeda. Pak Erik saja menanggapi saya banyak setuju, tapi ada yang tidak setujunya. Ya, kawan saya di universitas, profesor-profesor Muslim, banyak yang setuju, tapi ada yang tidak setujunya dengan saya. Kawan-kawan di Amerika, profesor-profesor, ada yang setujunya, tapi ada juga yang tidak setujunya. Kenapa? Ini hanya satu usaha. Saya menulis buku ini sebagai satu usaha supaya kita mengurangi tensi yang tidak perlu. Ya, kita bisa bekerja sama, hidup berdampingan secara damai. Kita semua umat Allah. Allah hanya ada satu. Allah menurunkan banyak utusan, tetapi semua utusan itu tidak akan menolong kita nanti pada hari penghakiman. Yang akan menolong kita itu hanya diri kita, iman kita, dan apa yang sudah Allah sampaikan. Jadi itu saja. Mengenai keberadaan Yesus sudah tuntas, sampai sekarang saya sudah saya tidak terlalu setuju, karena dia kembali lagi banyak teologian berbeda pendapat mengenai itu hingga saat ini. Itu sebabnya buku mengenai Trinitas, buku mengenai Kristologi terus-menerus ditulis oleh teolog-teolog Kristen, karena mereka banyak yang tidak sependapat satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak untuk semua penanya dan juga yang memperhatikan. Terima kasih Pak Erik, silakan ada. Ya, boleh saya tanya. Masalahnya saya tidak menggunakan Calvin ya, Pak. Karena pola pikir sejarah secara historis, Calvin itu kan 16 abad kemudian setelah bapak-bapak gereja abad pertama. Nah, Ignatius itu kan abad pertama, muridnya Petrus. Jadi paling tidak ya saya lebih percaya Ignatius yang daripada Calvin. Paling dia pemikiran modelnya seperti itu kan, pola pikir sejarahnya kan begitu. Terima gitu kasih. loh, maksud saya begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jorge. Baik, Pak Erik, silakan kembali. Ya, saya merasa bahwa ini mahasiswa anak buahnya Anjo ini pasti dapat banyak PR hari ini, karena ini ada si Kiai Jurjis dan Ungaran Rashid, orang Muslim yang lebih mengerti dan lebih tahu ayat-ayat dan lain sebagainya dari banyak kita. Jadi untuk teman-teman Kristen kembali ke kitabnya. Saya setuju dengan Pak Rashid. Banyak sistematik teologinya kita mati-matian membela teologi yang kadang-kadang tidak jelas di dalam kitabnya. Tapi kembali ke kitabnya dan
teman-teman Muslim yang ada di Zoom ini, saya lihat, wah ini pembicara yang membawa kesejukan, karena dia tidak merendahkan Nabi Isa, dia tidak merendahkan agama Kristen atau orang Kristen, tetapi dia hanya mengajak kita untuk lihat baik-baik apa yang kita yakini tentang Isa Al-Masih. Dan memang ada yang bilang kalau Alkitab dan Al-Quran kalau ditaruh berdekatan begini sebenarnya sangat dekat. Tetapi di apa yang diajarkan oleh mereka di tempat ibadah, di rumah ibadah sejauh ini, karena sudah mulai ditafsirkan, ditambah-tambah, kemudian apa yang dilakukan oleh penganutnya lebih jauh lagi, jauh daripada apa yang diajarkan dalam kitabnya. Jadi teman-teman Muslim, teman-teman Kristen, mari kita kembali ke kitab dan membacanya. Siapa sesungguhnya, dan terima kasih karena teman-teman Muslim yang yang bicara hari ini sangat menghormati dan menghargai, dan suasananya tidak seperti debat yang saya pernah lihat di YouTube di mana menjelekkan. Tapi ayo kita cari Tuhan, kita bergumul. Ada ayat yang mengatakan, if you seek me, you will find me. Jadi mari kita mencari Tuhan. Dan kalau Anda menemukan sesuatu yang saya perlu dengar, ayo saya mau dengar. Tetapi kalau juga saya menemukan sesuatu, saya juga mau menjelaskan. Jadi terima kasih teman-teman, dan terima kasih Pak Rashid, Ungaran Rashid. Saya penasaran, apakah buku ini apakah diterima dengan baik di kalangan university di sana? Karena ada hal-hal di dalam buku ini yang agak beda untuk penafsiran kebanyakan orang Muslim gitu. Kalau saya boleh menanggapi, sebenarnya saya tidak ingin menerbitkan buku ini. Ini tesis saya, salah satu tesis saya. Sebenarnya saya tidak ingin menjadikan ini sebagai buku, biar saja hanya berbentuk tesis. Tetapi kebetulan rektor IIUM, International Islamic University, itu Tan Sri Zulkifli, minta saya menerbitkan. Jadi ini bukan keinginan saya untuk menerbitkan buku ini, tetapi keinginan beliau. Beliau mengatakan ini tidak pernah ada Muslim yang menulis dari sisi biblical. Di zaman dulu seperti Isa Al-Waraq menulis mengenai kekristenan, tetapi itu sebagai counter dari systematic theology. Ibnu Taimiyah menulis, Ghazali menulis juga, tetapi semuanya memakai pendekatan filosofis. Sedangkan apa yang saya tulis itu pendekatan biblical, karena dasar semuanya berasal dari Alkitab. Penafsir pun penafsir Kristen yang saya pakai. Jadi berdasarkan penafsir Kristen sendiri, kesimpulan bisa berbeda begitu. Ya. Terima kasih. Apakah sudah ada penerbitnya di dalam bahasa Indonesia? Belum ada. Itu penerbit ini sedang mencari penerbit Indonesia untuk menjadi co-publisher. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Ungaran Rashid dan Pak Erik, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan kepada beberapa yang ingin bertanya, terpaksa kami tunda ya untuk bisa ditanyakan di kemudian hari.
tidak banyak hal yang bisa saya simpulkan karena semua penjelasannya ini luar biasa sekali, tapi ada dua hal mungkin sebagai penutup ya. Pertama yaitu perbedaan itu Tuhan yang ciptakan agar kita bisa saling menghargai dan bersikap toleran kepada yang lain. Kemudian yang kedua, beragama harus dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Artinya kita harus betul-betul memahami ajaran agama kita ya, dengan ilmu, bukan dengan nafsu, agar terhindar dari segala macam konflik, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Ini saja mungkin dari kami. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan saya kembalikan kepada panitia ya, dan terima kasih kepada panitia atas kepercayaannya kepada kami menjadi moderator pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fitra sudah memimpin jalannya dialog kita di siang hari ini. Tentu tidak cukup waktu bagi kita untuk mengulas semuanya, tapi kami berharap ini menjadi pantikan awal ya, dan kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ungaran Rashid dan Pak Erick Lincoln sudah memberikan ide-idenya secara khusus tema tentang anak Allah ini ya, yang memang masih terus banyak diperbincangkan dan sepertinya tidak akan lekang dari perbincangan-perbincangan kita. Tapi setidaknya ini tidak lagi menjadi perdebatan kusir, tetapi menjadi percakapan-percakapan yang ilmiah, percakapan-percakapan yang saling memahami satu sama lain. Karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Fitra, untuk Pak Ungaran Rashid, dan untuk Pak Erick Lincoln. Sebelum kita tutup acara ini, ada acara yang paling meriah biasanya di Zoom, yaitu foto bersama. Saya serahkan kepada Sontiar untuk memandu kita di dalam foto bersama. Silakan. Senyum Riston, nah gitu. Loh, Pak Pendeta Samuel, gimana senyumnya, Pak? Manis, ganteng. Bukunya kapan terbit? Sontiar masih mute. Oh gitu. Dari tadi ngomong. Halo. Oke, Pak, saya mau kasih ayat satu, Pak. Ayat Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42 mohon dipelajari nanti. Untuk saudara-saudara Islam ya. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Oke, terima kasih Bu Herni. Pak Ungaran juga memasukkan nomornya ya di kolom chat. Silakan kalau ada yang mau ditanya lebih jauh lagi boleh. Dan sekarang saya mohon kepada Bapak Ibu untuk jangan kirim chat dulu supaya ketika screenshot tidak tidak terlihat. Oke. Untuk layar pertama ini ada 4 layar. Seharusnya tadi ini kita sampai 6 layar ya, tapi tinggal 4. Oke, layar pertama. Smile. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Wah, sinyal di rumah. Mohon maaf ini masih belum terbuka semua karena sepertinya sinyal di tempat kami kurang oke ya. Tapi tetap pertahankan senyumnya Bapak Ibu, bisa jadi Bapak Ibu ada di layar kedua atau ketiga atau keempat. Atau mungkin Bang Ristan di tempat Bang Ristan terlihat nggak ya? Kan sinyal kita sama, jadi nggak bisa. Oh gitu. sorry Bapak Ibu. Ini gimana ya? Oke. Slide kedua.
mohon maaf nanti kalau misalnya wajahnya nggak terlihat semua ya. Oke, slide ketiga. Ini rata-rata nggak menunjukkan wajah, dan slide keempat. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, terima Silakan, kasih. Pak Rizky. Sudah kita melakukan ritual foto bersama di Zoom ini. Terima kasih sekali lagi untuk para pembicara kita dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ungaran. Dengan setia boleh ikut dalam dialog kita. Kita masih punya banyak dialog-dialog lainnya. Masih ingat? Oh iya. Kita tutup dulu Pak ya, Pak Ari ya. Nanti kita kasih waktu untuk saling menyapa ya. Kita akan menutup, tapi tadi karena izinkan saya Bapak Ibu memohon satu permintaan, karena ini Hari Perdamaian Internasional, kita memulai rangkaiannya di tanggal 21 diperingati secara internasional. Saya mau hening sejenak, berdoa untuk perdamaian dunia. Kita tahu ada masih banyak hal-hal ya di dunia ya yang masih menjadi persoalan-persoalan gitu. Taliban dan di Afghanistan juga masih menjadi persoalan tertentu, terorisme di Indonesia ataupun intoleransi dan lain sebagainya masih juga menjadi persoalan, dan untuk itu juga KDD ini hadir. Mari kita bersama-sama berdoa bagi perdamaian dunia dan bagi keutuhan ya juga perdamaian di Indonesia. 1-2 menit dengan cara kita masing-masing, saya persilakan.